Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kami di sini dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Ekonomi, jurusan Perbankan Syariah, dengan dosen pengampu Bapak Eka Wahyu Hestia Budianto LC MSI, dan nama anggota Muhammad Khairul Rozikin, Laurina Trisnaning Putri, dan Lailatul Selvi Anggreni. Kami di sini akan membahas tentang fikih muamalah, di antaranya maisir, gharar, jahalah, dan ikhtiar. Topik yang akan kita bahas pada masing-masing permasalahan yaitu tentang pengertian, unsur-unsur dan macamnya, dasar hukum, serta peranan pemerintah. Yang pertama ada maisir. Pengertian maisir yaitu al-maisir atau judi berarti lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagi, dan lain-lain. Dalam bahasa Arab, maisir sering juga disebut sebagai qimar atau dalam Al-Quran disebut kata azlam yang berarti praktek perjudian. Secara istilah, maisir adalah sebuah permainan dengan memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Dasar hukum maisir yaitu dari surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Selanjutnya yaitu unsur, macam, dan contoh kontemporer dalam maisir. Unsur yang dikategorikan maisir yaitu adanya taruhan, adanya permainan, adanya pemenang mengambil hak orang lain, dan keberuntungan. Selanjutnya macam-macam maisir yaitu hazhat, mulamasah, muhaqolah, dan muzabanah. Selanjutnya contoh dalam maisir kontemporer seperti bermain indeks harga saham, bermain falas, dan bermain bursa emas.
Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang gharar. Pengertian gharar secara bahasa kata atau al-gharar menurut Al-Fairuzabadi, Ibnu Manzur, Al-Zubaidi, dan Louis Makluk semakna dengan kata al-had'u yang berarti tipu daya. Dapat disimpulkan bahwa gharar adalah sesuatu yang mengandung tipu daya, merugikan salah satu pihak berhubungan dengan akad yang dilakukan manusia seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan yang lainnya, atau bisa diartikan sebagai penipuan. Dasar hukum gharar yakni terdapat dalam surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Macam-macam gharar dalam konteks jual beli yaitu bai al-hishah, bai habal al-habalah, bai mulamasah, bai al-munabadah, bai multiakat, bai wasalaf, bai al-muawamah, bai al-muhadaroh, bai al-muhabaroh, dan bai muhaqolah. Selanjutnya jenis-jenis gharar berdasarkan peristiwa. Yang pertama yaitu jual beli barang yang belum ada. Contoh, jual beli janin dari hewan ternak. Kemudian jual beli barang yang tidak jelas. Contohnya seperti jual beli tanah yang ukurannya belum diketahui. Dan jual beli barang yang tidak mampu diserah terimakan. Seperti contoh, jual beli budak yang masih kabur. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang jahalah. Pengertian jahalah. Kata jahalah secara bahasa berarti tidak mengetahui, sedangkan jahalah menurut istilah yaitu sesuatu yang samar atau ketidakjelasan yang berkaitan dengan persoalan muamalah maliyah seperti akad jual beli, sewa menyewa, dan yang lainnya. Ketidakjelasan di sini biasanya berkaitan dengan objek, termasuk rukun dan syaratnya.
Dampaknya menyebabkan akad tersebut tidak sah. Jahalah dapat menyebabkan perselisihan dan permusuhan. Dasar hukum jahalah yaitu terdapat dalam surah Al-An'am ayat 152 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya, dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun ia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Pengertian ihtikar. Al-ihtikar berasal dari kata haroka. Haroka menurut bahasa adalah istibada yang artinya bertindak sewenang-wenang. Sedangkan secara istilah, ihtikar adalah tindakan menyimpan harta, manfaat atau jasa, dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis disebabkan persediaan terbatas. Dasar hukum ihtikar yaitu terdapat dalam hadis riwayat Ahmad dari Tabrani yang artinya, barang siapa yang merusak harga pasar hingga harga itu melonjak tajam, maka Allah akan menempatkannya di dalam neraka pada hari kiamat. Jenis ihtikar yang dilarang. Para fuqaha berbeda pendapat mengenai dua hal, yaitu jenis barang yang diharamkan menimbun dan waktu yang diharamkan orang menimbun. Para ulama berbeda pendapat mengenai objek yang ditimbun, yaitu kelompok yang pertama mendefinisikan ihtikar sebagai penimbun yang hanya terbatas pada bahan makanan pokok atau primer saja. Kemudian kelompok yang kedua mendefinisikan ihtikar yaitu menimbun segala barang-barang keperluan manusia baik primer maupun sekunder.
Selanjutnya yaitu peran pemerintah terhadap ihtikar. Di antaranya melakukan pengawasan produk-produk yang masuk ke pasar, kemudian memberikan informasi di pasar mengenai harga dan sistem pasar, serta menjamin tidak adanya praktik monopoli oleh pelaku pasar dan mengawasi praktik-praktik pencalonan di dalam pasar. Sekian yang dapat kami sampaikan dalam video ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.